Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Inggris versus Argentina. Epic comeback. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 menit, Argentina mampu membalikkan keadaan dari 1-0 menjadi 1-2. Messi didapuk jadi man of the match berkat 2 asisnya. Namun tentu taktik Lionel Scaloni yang juga berperan dalam comeback ini. Thomas Tuchel dinilai melakukan kesalahan dengan bermain full bertahan. Namun tanpa kejelian Scaloni, tentu pertahanan Inggris tidak terekspos. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Thomas Tuchel kembali dengan pakem 4-2-3-1-nya. Pergantian pemain ada di sisi kanan yang kali ini diisi Morgan Rogers. Bersama Garden di kiri mengapit Bellingham dan Kane. Sementara Scaloni menurunkan formasi 4-4-2. Messi bertandem dengan Alvarez. 4 gelandang tengah diisi Simeone, Enzo, Paredes, serta McAllister. Dilihat dari momentum chart yang mengukur possession serta seringnya tim masuk ke pertahanan lawan, terlihat bahwa Inggris di awal babak cukup dominan, terutama dalam melakukan pressing. Mereka bermain dengan intensitas tinggi ketika tanpa bola. Melakukan press dengan 6 pemain depan secara agresif. Bahkan terlihat pula backline yang naik dengan tujuan mempertahankan ruang antar lini. Jika ada pemain dapat bola pada ruang di lingkaran tersebut, maka jarak untuk ngepresnya lebih dekat. Pressing Inggris ini berorientasi untuk menutup jalur operan ke tengah, mencegah Argentina build up through melewati blok press yang berisi 6 pemain yang rapat ini. Bisa dilihat pula area sayap dibiarkan terbuka dan nampak backline yang tinggi agar rapat antar lininya. Kembali terlihat 4 pemain depan Inggris hampir sejajar untuk blokade progresi lewat tengah. 2 gelandang di belakangnya lakukan man marking. Terlihat pula area sayap yang dibiarkan. Jika operan datang, maka Reece James akan keluar. Pressing Inggris di awal babak ini terbukti menyulitkan Argentina saat lakukan build up. Respons Scaloni sendiri mengubah formasi 4-4-2-nya menjadi 3 back dengan cara Paredes yang kerap drop ke belakang. Tujuannya agar menang jumlah di fase awal build up ini karena lawannya lakukan press dengan banyak pemain. 3 back di belakang ditambah 4 pemain yang terdiri dari fullback serta 2 gelandang ini akan menghadapi blok press 6 pemain Inggris tadi. Nampak juga Messi yang mencoba turun di half space untuk berikan support. Messi memang jadi sering drop untuk bantu build up sekaligus menambah jumlah pemain. Di momen ini terlihat ia di belakang bersama 3 back. Simeone lebih masuk dan ia melakukan gerakan counter movement bersama Alvarez dan Enzo. Menariknya, 2 pemain ini diikuti oleh 2 center back Inggris yang press keluar jauh. Saat bola dialirkan lewat tengah dan dioper 1 sentuhan pun, Anderson terus mengikuti Simeone, man marking. Progresi Argentina tertahan. Secara umum, blok press 4-2 Inggris ini mempersulit Argentina untuk lakukan progresi karena cukup rapat. Romero yang dapat bola di sini pun tidak berani mengambil resiko dan cukup berhati-hati mengirimkan trupas karena rapatnya blok press lawan. Di babak pertama ini, kedua tim tidak banyak mencatatkan peluang, bahkan hanya ada 3 shot yang semuanya berawal dari bola mati. Di laga ini, Inggris build up dengan tidak banyak mengubah struktur 4-2-3-1-nya. Terlihat mereka tetap menggunakan 4 back di belakang dengan 2 gelandang di tengah. Rice kerap berposisi lebih naik dan terlihat ada 4 penyerang yang sejajar. Kembali, shape 4 back di belakang. Artinya Inggris punya double kelebaran dari Spence dan Gordon di sayap kiri. Taktik yang sering dilakukan dengan Gordon drop dan Spence naik. Begitu bola dialirkan ke sayap, Gordon bisa kirim umpan ke Spence, tapi ini tidak dieksekusi. Inggris memang kurang penetratif. Cara lain menggunakan Kane yang drop atau turun.
Terlihat struktur 4-1 namun Kane drop atau turun, di mana Lisandro yang seorang center back harus mengikutinya jauh. Tentu ini akan membuka ruang di belakang. Celakanya, Lisandro tidak melakukan hal itu saat gol pertama. Ini juga karena Rice melebar mengikat gelandang Argentina sehingga membuka jalur ke Kane yang drop. Ia jadi outlet keluar dari press, disusul lari Rodgers ke belakang lini menggantikan peran striker. Kane pun segera kirim operan jauh namun berhasil dihalau. Pun begitu bola jatuh ke Rice yang kembali diteruskan ke Rodgers. Terlihat pula Garden dari sisi terjauh berlari di titik buta lawan. Melihat hal tersebut, Rodgers melakukan crossing yang diarahkan ke tiang jauh dan Garden segera menyambar dari belakang. 1-0. Mencetak gol pada menit 55, artinya masih tersisa waktu 30 menit lagi dan perjalanan Inggris sebetulnya masih panjang. Namun Tuchel langsung mengamankan keunggulan tipis tersebut dengan bermain bertahan menggunakan mid block 4-4-2. Ia bermain sangat pasif, bahkan statistik mencatat dalam kurun waktu 18 menit tepatnya pada menit 65-88 mereka hanya mencatatkan 2 passing sukses, itu pun operan Pickford dan Stones di belakang. Kesalahan lain menurut ruang taktik adalah menggantikan Garden dengan Konsa. Padahal Garden adalah mesin pressing dan ia juga rajin trackback. Lihat saja ia bersama Rodgers bisa bikin Inggris bertahan dengan 6 pemain dengan drop sejajar 4 back. Menggantikan Garden juga merelakan ruang depan back dijaga dengan lebih sedikit pemain. Dengan 3 pemain saja Enzo terlihat cukup bebas. Dan pemain ini sudah beberapa kali diplot oleh Scaloni sebagai long shooter. Pelatih Argentina tersebut membaca kecenderungan lawan-lawannya yang bertahan sangat dalam, dan ia menginstruksikan Enzo untuk lakukan shot bahkan sejak babak pertama sudah terlihat. Enzo kerap mengekspos ruang di samping gelandang dan begitu dapat bola serta ruang tembak, ia tidak segan melakukan spekulasi. Golnya kali ini berawal dari set piece Messi. Messi sengaja tidak lakukan crossing langsung, melainkan dribble mendekat. Aksinya ini memancing Anderson yang sebelumnya menjaga Enzo. Juga seringnya Messi akan lakukan crossing diagonal, namun kali ini ia menipu pertahanan Inggris dengan memberikan umpan ke Enzo yang sangat bebas. Dengan tendangan kerasnya, bola dihujamkan ke gawang Pickford. 1-1. Game plan Inggris untuk mempertahankan keunggulan gagal di menit 85 berkat gol Enzo tadi. Tentu harapan untuk kembali ke permainan menyerang juga semakin sulit lantaran pergantian yang dilakukan Tuchel sudah mengganti Rice ke pemain bertahan. Menariknya justru Scaloni yang merespon dengan memasukkan Lautaro dan bermain menyerang. Ide bermainnya juga sering menggunakan Messi sebagai crosser saat corner dengan bermain pendek. Ini juga yang membuat Anderson di gol pertama tadi mengira bola akan di-cross oleh Messi. Selain itu, crossing juga dilakukan di area half space dengan bola diagonal seperti yang dilakukan De Paul ini. Dan benar saja, meski Tuchel memasukkan Dan Burn, spam crossing yang dilakukan Argentina berbuah hasil. Diawali dari serangan di sisi kiri, di mana cutback dimanfaatkan McAllister untuk lakukan shot dari luar kotak penalti, namun membentur tiang. Messi yang berada di tiang jauh mendapatkan bola setelah berduel dengan Spence yang kemudian mengalami kram. Ini membuat Messi punya ruang yang lebar untuk lakukan dribble serta crossing, dan dengan kaki terlemahnya ia kirim cross yang jatuh di tiang jauh, di mana Lautaro dengan cerdik menempatkan diri di antara Stones dan Konsa. Bobol 1-2. Keputusan Thomas Tuchel untuk bertahan total di sisa waktu yang panjang tidak berhasil. Ini sangat disayangkan lantaran sebetulnya mereka masih punya kemampuan pressing yang tinggi. Bahkan mesin pressingnya pun dikeluarkan. Sementara Argentina dengan mentalitas juara berhasil comeback. Ide Scaloni sebetulnya simple, mengekspos ruang di depan back yang defend terlalu dalam dan melakukan spam crossing. Namun di laga ini terbukti efektif, tetapi belum tentu akan berhasil ketika lawan Spanyol nanti. Patut kita tunggu.